Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang gerak lurus, yaitu materi terakhir kita adalah tentang gerak vertikal. Ya, gerak vertikal. Gerak vertikal itu ada dua, yaitu gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas. Nah, kayaknya ada di antara kalian yang aktif ya speakernya ya. Coba di mute mikrofonnya. Oke. Gerak vertikal ke bawah itu pada dasarnya sama dengan gerak lurus berubah beraturan tapi dipercepat. Ya. Sedangkan gerak vertikal ke bawah gerak vertikal ke atas sama dengan gerak lurus berubah beraturan tapi yang diperlambat. Hanya saja kalau pada GLBB itu percepatannya A, percepatan itu adalah A, maka pada gerak vertikal maka pada gerak vertikal itu percepatannya adalah percepatan gravitasi sebesar G, ya. G adalah percepatan gravitasi. Nah, yang kalian waktu di SMP juga sudah paham tentang percepatan gravitasi. Oke, kita langsung ke gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah. Jika sebuah benda dijatuhkan dari suatu ketinggian, misalkan ini sebuah benda ya memiliki ketinggian terhadap dasar itu H, maka jika percepatan gravitasi di tempat itu adalah G, benda tersebut saat jatuh sampai di bawah atau pada satu titik tertentu akan mengikuti persamaan-persamaan pada gerak GLBB. Ya, pada gerak lurus berubah beraturan. Misal, jika benda dilempar ke bawah dengan kecepatan V0, maka besar kecepatan saat waktu T adalah, nah ini pokoknya prinsipnya GLBB, jadi kalian harus buka tentang video sebelumnya ya, tentang gerak lurus berubah beraturan di channel MGMP Fisika SMA 7 Bekasi. Maka besarnya kecepatan pada saat T adalah VT sama dengan V0 plus GT. Nah itu ya, jadi kalau pada GLBB itu A di sini, VT sama dengan V0 plus AT. Nah, pada gerak lurus gerak vertikal ke bawah, maka kecepatan pada saat T adalah VT sama dengan V0 plus GT.
Sedangkan jarak tempuhnya berarti jarak tempuhnya H ya. Nah, nanti jarak tempuhnya H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Jadi jarak tempuh kalau pada gerak lurus berubah beraturan itu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Maka kalau pada gerak vertikal ke bawah, S-nya itu adalah H. Jarak tempuhnya itu sama dengan ketinggian benda. Ya, sama dengan ketinggian benda. Jadi di sini H itu adalah tinggi benda. Ya, jadi jarak tempuhnya sama dengan tinggi benda. Ya, jarak tempuhnya sama dengan tinggi benda. Itu untuk gerak vertikal ke bawah yang dilempar dengan kecepatan V0. Nah, sekarang bagaimana kalau benda itu jatuh atau tanpa kecepatan? Untuk kasus benda jatuh bebas, yang dimaksud dengan jatuh bebas di sini adalah bebas dari kecepatan awal. Artinya V0 sama dengan 0. Sehingga VT sama dengan GT. Ya, VT sama dengan GT dan H sama dengan setengah GT kuadrat. Maka boleh ditulis ini kan T kuadrat sama dengan sana kan 2H per G. Jadi T kuadrat sama dengan akar 2H per G. Nah, sorry. Kalau sudah kuadrat nggak ada ini ya. Ini ya. Jadi T sama dengan akar 2H per G. Nah, jadi T di sana apa? T itu adalah waktu susah amat nulis waktu yang diperlukan benda untuk mencapai dasar. Jadi kalau benda dijatuhkan atau benda jatuh, misalkan benda jatuh dari ketinggian 10 meter, ya, tingginya 10 meter, maka waktunya berapa detik hingga bisa mencapai tanah? Itu maksudnya ya. Ini dalam meter satuan. Itu kalau benda bergerak vertikal ke bawah. Lalu bagaimana kalau untuk benda vertikal ke atas, misalnya dilempar ke atas? Ya. Yang kedua berarti gerak vertikal ke atas. Kalau untuk benda bergerak vertikal ke atas, itu pada dasarnya sama hanya dengan gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Maksudnya gini, kalau gerak lurus berubah beraturan diperlambat itu misalkan kalian naik sepeda motor, pas lagi kamu gas kencang, tiba-tiba kamu rem. Nah, pada saat terjadi pengereman, itu kan diperlambat namanya. Pada saat pengereman itu diperlambat, berarti pelan-pelan, makin lama makin pelan, makin lama makin pelan. Nah, demikian pula kalau sebuah benda dilempar ke atas, ya, sebuah benda dilempar ke atas itu dengan kecepatan mula-mula V0, maka benda tersebut akan bergerak ke atas, dan pada saat mencapai titik tertinggi di sini, pada saat mencapai titik tertinggi di sini VT-nya 0. Nah, jadi saat mencapai titik tertinggi kecepatannya
kecepatannya 0 ya. Jadi makanya dia udah nggak bisa naik lagi dan akhirnya jatuh. Nah itu berarti kalau kita misalkan lemparkan kelereng ke atas atau kita lempar bola vertikal ke atas seperti ini, vertikal ke atas ya, dilempar vertikal ke atas, bola ini kan nggak selamanya ke atas kan, pada saat tertentu dia akan jatuh. Nah, pada saat jatuh berarti dia telah melampaui titik tertinggi. Pada saat titik tertinggi berarti kecepatannya 0. Kalau saat mencapai titik tertinggi itu tingginya adalah h, maka di sini persamaan yang berlaku tadi apa? VT sama dengan V0 min GT dan H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Nah ini persamaan yang berlaku ya. Jadi ada dua rumus nih. Ya, pada saat mencapai titik tertinggi itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi itu kita bisa cari dari sini ya. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi bisa dari sini ya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi atau puncak gitu ya, kita bisa dicari sini kan. Syaratnya itu kan VT nya 0, padahal kita punya VT sama dengan V0 min GT. Nah, berarti di sini 0 sama dengan V0 min GT. Berarti ini kita oper ke kiri, berarti GT sama dengan V0. Maka T sama dengan V0 per G. Nah, itu ya. Ini adalah percepatan gravitasi. Kemudian V0 adalah kecepatan mula-mula, T adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi ya. Ini dalam sekon, ini dalam meter per sekon, ini dalam meter per sekon kuadrat. Oke ya, siswa sekalian, itu kira-kira berkaitan dengan gerak vertikal ke atas. Baiklah, untuk contoh soalnya, sebuah bola dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari puncak sebuah gedung yang tingginya 100 meter. Berapakah ketinggian bola tersebut setelah 2 detik? Nah, kalau untuk soal yang seperti ini, maka seandainya ini adalah sebuah puncak sebuah gedung ya, ini bolanya, misalkan bolanya berwarna merah. Nah, itu bolanya berwarna merah. Nah, ini di gedung itu tingginya berapa? 100 meter, itu adalah tinggi gedung. H sama dengan 100 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah ketinggian bola setelah 2 sekon? Katakanlah setelah 2 sekon, misalnya sampai di sini. Sampai di sini misalkan. Nah, ini jaraknya misalkan Y. Ya, ini kita cari. Y ini berapa? Nanti yang ditanyakan adalah ini.
yang ditanyakan adalah tinggi bola dari permukaan tanah. Ya, ini yang ditanyakan. Nah, kalau ini kita cari sekarang, ini misalkan Y, maka Y sama dengan, karena kecepatan mula-mulanya 0, kan kita punya Y sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Nah, V0-nya 0, karena tanpa kecepatan ini. Tanpa kecepatan, berarti Y sama dengan 0 ditambah setengah, G-nya kita pakai 10 berarti. T-nya 2 sekon kuadrat. Maka hasilnya setengah kali 10 kali 4. Nah, ini temu 2. Ya kan? Hasilnya berarti 10 kali 2. Hasilnya 20 meter. Jadi Y di sini ketemu 20 meter. Maka tinggi bola dari tanah setelah 2 sekon adalah, kita pakai misalnya ini adalah H1, ini adalah H1 sama dengan H dikurangi Y, berarti sama dengan 100 dikurangi 20, hasilnya 80 meter. Nah, inilah bola tersebut dari tanah tingginya masih 80 meter. Baik, untuk contoh berikutnya. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Tentukanlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Ya, sini diketahui kecepatan awal, diketahui V0-nya 40 meter per sekon. Nah, kemudian percepatan gravitasi sama 10 meter per sekon kuadrat. Kita pakai yang umum di Indonesia. Yang ditanyakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Nah, waktu untuk mencapai titik tertinggi yang A, T itu sama dengan V0 per G. Nah, V0-nya itu 40, G-nya 10, hasilnya 4 sekon. Nah, ya. Jadi 4 detik dia sudah mencapai titik tertinggi. Kemudian yang B ditanyakan tinggi maksimum yang dapat dicapai benda. B, tinggi maksimum berarti H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Nah, V0T-nya berapa? T-nya dipakai T mencapai titik tertinggi ya. V0-nya tadi 40, T-nya 4 dikurangi setengah kali 10 kali T-nya berapa? 4 kuadrat. Nah, hasilnya di sini berapa? 4 kali 4 16 ya. 160 dikurangi setengah kali 10 kali 16. Nah, ini coret ketemu 5. Berarti 160 dikurangi 5 kali 16 berapa? 80. Maka hasil akhirnya 160 kurang 80 meter. Nah, itu para siswa sekalian. Jadi pada gerak vertikal ke atas yang ini kita dapatkan bahwa waktu untuk mencapai titik tertingginya 4 detik atau 4 sekon, dan tinggi maksimum yang dapat dicapai benda adalah 80 meter. Oke, itu dulu materi kita tentang gerak vertikal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, jempol, kemudian subscribe, tombol merah, dan bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi kalau ada upload video pembelajaran ini yang baru. Jangan lupa tekan subscribe, karena tekan subscribe itu gratis. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.